Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita telah sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian mari kita perbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh al-ustaz kita, guru kita, yaitu Bapak Haji Amaluddin SAG. Mari kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi iktibar bagi kita semua. Pada Pak Haji Amaluddin SAG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hazan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah subuh Masjid Rukis rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita tadi sudah dibangunkan. Kemudian kita berkemas-kemas dari rumah masing-masing, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, tibalah kita di masjid ini. Sebelum kita duduk, kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sebelum sholat subuh 2 rakaat lagi. Kemudian subuh berjamaah, ayatnya panjang karena malam Jumat disunahkan membaca ayat sejadah itu. Dan tibalah saatnya kita mendengarkan tausiah. Bapak Ibu, saudara sekalian, ada saudara kita yang hari ini sakit, menderita, tidak bisa ke masjid. Di rumah berurai air mata, ingin ke masjid tapi apalah daya. Ada juga yang sudah meninggal dunia. Kepada yang sakit, kita doakan supaya sabar, rajin makan obat, cepat sembuh. Kepada yang sudah meninggal dunia, semoga kuburnya dilapangkan. Dan di akhirat nanti bersama-sama orang yang takwa masuk ke dalam surga. Baik Bapak Ibu, DKM Masjid Rukis kemarin WA saya, ini jadwal hari ini Pak Ustadz, tolong konfirmasi sekaligus temanya. Saya jawab, insya Allah temanya bohong yang dibolehkan. Sebab zaman sekarang bohong ini Bapak Ibu di medsos sudah luar biasa. Mana salah, mana benar, maha bohong, mana yang jujur, sudah abu-abu. Makanya menarik untuk saya sampaikan pada pagi hari ini
sampai dengan terbitnya matahari. Tidak lama Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal ceramah tadi saya baca firman Allah dalam surat Ali Imran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri junjungan Nabi Muhammad itu contoh teladan yang baik. Ini berhubungan dengan tema kita pada pagi hari ini. Yang mengatakan Nabi itu jadi contoh teladan bukan Nabi Bapak Ibu. Allah memberikannya garansi. Mari kita mencontoh orang ya atau yang kita hormati, junjungan kita yang sudah dijamin masuk surga. Kalau kita termasuk saya, maaf Bapak Ibu, belum ada jaminan surga. Saya bukanlah orang yang taat, betul tidak. Juga kalau saya beberkan hari ini, bubar pengajian ini. Jangan diundang lagi Ustadz itu. Makanya tidak boleh membuka rahasia di depan umum, Bapak Ibu sekalian. Masing-masing kita punya kelemahan. Nabi kita ini maksum, suci dari segala dosa, dan Allah sudah jamin dia masuk surga. Nah, inilah yang seharusnya kita jadikan contoh teladan panutan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri junjungan Nabi Muhammad itu contoh teladan. Jadi hasanah itu baik, hasan baik. Uswah artinya contoh. Kemudian Nabi sendiri bersabda, bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan. Orang Arab sudah berakhlak, tapi tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Nah, turunlah Rasulullah menyempurnakan akhlak itu. Salah satunya Bapak Ibu, inilah tema yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Bohong yang dibolehkan. Kalau mendengar kata-kata bohong Bapak Ibu, dalam pikiran kita, oh ini bahaya, ini pembohong. Bahkan bohong itu dalam hadis Nabi adalah ciri salah satu orang munafik. Ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik, kata Rasulullah, 3. Bicara bohong, dipercaya khianat, berjanji mungkir. Karena munafik ini sangat bahaya Bapak Ibu. Dalam Quran Allah mengatakan, innal munafiki darki asfali minal nar. Sesungguhnya bagi orang munafik itu di neraka nanti paling bawah tempatnya. Paling bawah. Darki asfali minan nar. Kemudian seorang sahabat yang pernah jadi khalifah nomor 2 Bapak Ibu. Siapa dia? Umar bin Khattab. Ditanya sahabat, hei Umar, di dunia ini kepada siapa kamu takut? Jawab Umar diplomatis Bapak Ibu, tapi luar biasa. Kepada orang beriman saya tidak takut, kata Umar, karena itu kawan. Kepada orang kafir saya tidak takut, karena itu lawan. Saya takut di dunia ini dengan orang munafik. Lain di mulut, lain di hati, tunjuk lurus kelingking berkait, musang berbulu ayam. Nah, itu orang munafik. Bohong Bapak Ibu, ini tanda munafik tadi. Oleh sebab itu Rasulullah memberikan pada kita pedoman cara menggunakan bibir dan lidah. Kata orang, lidah tak bertulang, tapi bisa melukai hati yang sangat dalam. Itu hebatnya Bapak Ibu lidah ini. Dia tidak bertulang, tapi kalau dia menyakiti, sakitnya sampai di hati yang paling dalam. Makanya kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah dengan baik atau diam. Jadi Rasul menghubungkan orang percaya kepada Allah dan hari kiamat itu kalau berkata yang baik-baik. Kenapa? Nanti di akhirat Bapak Ibu, perkataan kita ini akan diminta pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab. Hadis ini turun Bapak Ibu, HP belum ada. Andai kata HP sudah ada, hadisnya lain bunyinya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, hati-hati dalam berkomen. Tidak ada kata komen itu, karena ini belum turun. Tapi kita hubungkan Bapak Ibu. Sekarang orang tidak lagi dengan lidah, dengan tunjuk. Dia komen. Bisa komennya memuji seseorang, bisa komennya memojokkan seseorang, bisa menimbulkan pertengkaran dari komen-komen itu. Nah, orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat, kata Rasulullah, berkata yang baik, maksudnya komen yang baik. Jangan komen di Facebook, komen di WA-nya. Supaya pribadi, tidak dibaca orang banyak. Kalau Facebook Bapak Ibu mendunia. Ya, kita punya kawan di Mekah, dia bisa baca. Punya kawan di Jakarta, dia bisa mengikuti apa komen-komen kita itu. Kalau tidak bisa berkata baik, kata Rasul, auliyasmut, lebih baik diam. Diam. Ya. Makanya Bapak Ibu, orang beriman itu di bulan Ramadan, diamnya itu zikir. Dia diam tapi zikir. Maknanya diamnya itu oleh Allah diberi pahala. Diam saja. Paling-paling kata ibu-ibu, alangkah sombong orang itu. Sombong itu kriterianya bukan diam. Ya, bukan diam. Diam itu dia berzikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, itu yang diucapkannya. Itu yang selalu diucapkannya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, kata Rasulullah, tanda munafik itu kalau dipercaya khianat. Makanya khianat dan amanah. Khianat itu curang, amanah itu dapat dipercaya. Makanya dulu oleh Allah Bapak Ibu heran para malaikat itu pernah amanah itu ditawarkan kepada gunung, ditawarkan kepada malaikat, semuanya nolak. Diberikan pada manusia, mau manusia. Itulah arti manusia itu sangat, maaf Bapak Ibu, kenapa dia mau menerima amanah itu? Kepercayaan. Makanya Bapak Ibu, orang yang minta amanah itu dilarang. Pilih saya, tidak boleh. Karena apa? Ada udang di balik batu. Tapi kalau dia dipercaya, terima. Itulah ketika Abu Bakar Siddiq pidato politik ketika pertama dia dilantik jadi khalifah, luar biasa Bapak Ibu. Apa isi pidatonya? Pendek Bapak Ibu, tapi menggugah perasaan. Tidak ada yang waktu itu interupsi, semuanya dengan menerima, dengan aklamasi. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ini bahasa kita Bu, kalau bahasa Arab lo Bapak Ibu ndek teruan kan? Saudara-saudara sekalian, saya tidak calon, tidak minta jadi khalifah. Saya bukan orang yang paling baik, tapi saya dipercaya. Kalau program saya baik, bantu saya. Kalau saya salah, tegur saya. Luar biasa. Sekarang Bapak Ibu, pejabat itu kalau ditegur, marah dia. Penghinaan katanya. Dilaporkannya ke Bareskrim, bisa jadi perkara. Ini, Abu Bakar dulu minta dinasihati. Kalau benar bantu saya, kalau saya salah, tolong ingatkan saya. Maka timbullah ayat dalam Quran itu. Wattawassaw bil haq, wattawassaw bis sabr. Bernasehatlah dengan hak, dengan benar. Bernasehatlah dengan sabar. Kemudian yang ketiga, kalau berjanji mungkir. Itu orang munafik Bapak Ibu. Rasulullah Bapak Ibu pernah itu ditegur oleh Allah gara-gara berjanji. Datanglah seseorang, "Hei Rasul,
Berapa lamanya 3 pemuda di Gua Kahfi itu? Dulu Bapak Ibu ada raja. Raja ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa tidak mengakuinya akan dibunuh. Ada 3 orang remaja tadi tidak mengakuinya. Dikejar-kejar oleh tentara raja. 3 pemuda ini berlari masuk gua. Masuk gua. Jadi sudah lama dalam gua itu Bapak Ibu, anjingnya juga ngikut, ya. Uangnya juga waktu itu sederhana dia ngikut. Kemudian dia keluar belanja ke pasar. Orang pasar heran. Woi, tanci kamu inilah 3 abad ini katanya. Baru sadar dia. Dia dalam gua itu selama 300 tahun tidak mati. Nah ini ditanya kepada Nabi kita. Apa jawab Nabi kita? Besok saya jawab. Maksud besok itu besok turun wahyu. Yang bertanya datang, ya Rasul. Kata Rasul, besok mana itu? Besok. Ya hari yang ketiga turunlah wahyu Bapak Ibu. Muhammad, kalau berjanji jangan lupa ucapkan insya Allah. Nabi Bapak Ibu. Karena ditegur Allah. Kenapa? Nabi itu dibimbing Allah hidupnya. Kalau kita ini Bapak Ibu tidak. Nabi itu ucapannya, langkahnya sedikit saja dia menyimpang, cepat ditegur Allah. Kalau berjanji bacalah insya Allah, ya insya Allah. Tapi jangan salah paham Bapak Ibu. Besok datangnya ke rumah saya, padahal kita ada acara ke Bengkulu. Insya Allah keliru. Terus terang saja maaf Pak, besok saya ada agenda ke Bengkulu. Jangan pakai insya Allah. Sebab kita sudah jelas agenda kita besok ke Bengkulu. Insya Allah kata. Jangan. Insya Allah kita sudah niat mau datang. Tapi tiba-tiba datang sesuatu di luar jangkauan kita. Bapak Ibu saudara sekalian. Nah sekarang. Apa bohong itu yang dibolehkan? Mana saja yang dibolehkan? Di dalam hadis Nabi Pak Bu ada 3 bohong itu dibolehkan. Pertama di dalam peperangan. Karena perang itu tipu daya. Masing-masing ingin mengalahkan lawannya dengan cara tipu daya. Maka timbullah agitator. Timbullah bermacam-macam cara supaya menang. Pasukan saudara sudah terbunuh sekian ratus orang. Padahal cuma berapa orang saja. Kan bohong itu. Untuk melemahkan musuh. Mentalnya jatuh. Ya. Saya ingat Bapak Ibu di dalam sejarah Islam itu banyak anak-anak kita sudah tidak membacanya lagi. Oleh khalifah suatu hari dikirimlah seorang panglima perang namanya Tariq bin Ziyad untuk menaklukkan Spanyol. Jadi Arab Spanyol itu ada selat situ, nyebrang laut. Maka oleh raja disiapkan kapal dan pasukan. Singkat cerita Bapak Ibu, Tariq bin Ziyad dengan pasukannya nyebrang ke Spanyol. Sampai di Spanyol, tentara itu dikumpulkannya. Kemudian kapal itu dibakarnya. Kalau sekarang ini namanya panglima ini stres ini. Setelah api membubung tinggi, Tariq bin Ziyad ini pidato dia. Apa isi pidatonya? Saudara-saudara sekalian, sekarang kita berada di daerah musuh. Musuh kita itu banyak katanya. Padahal dia belum tahu itu. Kita sedikit. Senjata musuh hebat, senjata kita ini biasa-biasa saja. Kalau Anda mau pulang, kapal sudah saya bakar. Terjunlah ke laut, mati konyol. Kalau kita maju ke depan, kita mati syahid. Dibacanya lah hadis Nabi. Iskariman au mutu sahidan. Hidup mulia atau mati konyol. Perang Bapak Ibu, menang dia. Menang. Dengan cara ini tadi penipuan tadi. Tapi penipuan untuk strategi. Katanya pasukan musuh banyak. Dia belum menghitung. Itu kan dihitung dulu kan. Kita sedikit. Senjata musuh itu hebat. Kita biasa saja. Kan dengan cara tipu menipu. Akhirnya dia menang. Jadi dalam perang itu boleh menipu. Perang dalam arti sempit dan luas Bapak Ibu. Dalam arti sempit ada orang berkelahi, berlari masuk ke rumah kita. Pak,
tolong amankan saya sedang dikejar oleh penjahat. Sini masuklah. Kelang 5 menit datang penjahat, Pak, aduh saya mau masuk ke rumah kamu. Tidak ada, kan bohong kita. Tidak ada. Kalau kata kita ada, inilah orangnya, mati dia. Bohong itu boleh. Kamu lihat tadi Pak Senul lari, tidak tahu saya. Kalau kita katakan ada, inilah orangnya, bunuhlah. Ya, artinya kita jujur tapi konyol. Itu satu. Yang kedua, mendamaikan orang yang sedang berselisih. Supaya keduanya kembali rukun. Orang berselisih itu Bapak Ibu, boleh kita tipu dia. Ngapa tidak damai? Si Anu kan ngajak damai. Padahal belum kita temui. Kita temukan. Akhirnya keduanya tadi damai dia. Namanya menipu untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Yang ketiga, boleh bohong Bapak Ibu. Perkataan istri, perkataan suami, atau keduanya. Andai kata suaminya jujur, maaf ibu-ibu, ribut tiap hari. Dang, ngapa? Aku ini karut apa alap? Penginan aku kabar ini karut katanya. Wih, pacar ribut itu. Tapi kalau kata suaminya, ini dang, di dunia ini kabar inilah paling alap katanya. Bidadariku. Wih, riang dia. Atau sebaliknya. Ya. Lo mana kata laki aku nih, ding. Apa aku nih ganteng apa karut? Kalau aku banding-bandingkan, apa nih karut? Dibandingkan, bahaya Bu. Jangan suami itu dibanding-bandingkan. Bahaya itu. Jawab saja dengan bohong. Engkaulah Arjunaku. Tak ada yang lain. Biar 1000 bintang di langit, hanya 1 bintang kejora. Biar 1000 wanita cantik, engkau seorang yang aku paling cinta. Woi riang dia. Jadi suami istri itu Bapak Ibu demi menyenangkan hatinya, mententramkan perasaannya, boleh saling bohong. Tapi bohong bukan dari segi akidah dan ibadah. Lalu dem kamu sholat tadi, udah padahal belum, itu lain soal. Itu menyangkut ibadah dan tauhid. Tapi kalau menyangkut kepribadian keduanya, boleh dia berbohong. Lo mana air minum ini, air kopi ini dang. Manis padahal asin. Kita katakan manis, ya. Tapi kalau kabar nih buat kopi asin aja, langsung dilempar. Bagaimana rumah tangga mau rukun dan damai, mau nyaman dan aman? Jadi Bapak Ibu, bohong tanda munafik, tapi ada 3 bohong itu dibolehkan. Bohong dalam peperangan, bohong ketika mendamaikan orang berselisih, bohong antara suami istri demi menyenangkan hati dan perasaannya. Demikianlah, karena matahari sudah menampakkan sinarnya, insya Allah ceramah yang pendek ini ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah nasru minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman boleh disini dalam sarapan. Silakan kalau kita sangat berkenan
Kasih deh. Ya, Assalamualaikum. Ya.